Nah, kalau menurut Mas sendiri, ini kan banyak kita ini ya, aku nanya ke Kang ini. Menurut Akang nih, kita kan sekarang banyak mengadaptasi teknologi dari luar. Nah, dari Indonesia sendiri gitu, ada nggak sih karya anak bangsa yang otonomus? Apa udah mulai disiapkan nggak belum kira-kira? Saya bicara kalau di BRIN ya, Heeh, khususnya di Pusat Riset Mekatronika Cerdas di iya. Bandung. Mhm, Memang kita fokus mengembangkan teknologi kendaraan otonom. iya. Jadi fokus kita itu di bukan kendaraan secara keseluruhan, tapi teknologi-teknologi kuncinya gitu. Kalau peneliti kan di sana ya, Iya, teknologi iya. kunci kendaraan otonom. Tadi integrasi sensor. Jadi sensornya nggak hanya satu gitu, bisa tuh beberapa Ini dalam sensor. bentuk modul atau software? Eh, jadi lebih ke dua-duanya. Jadi Hmm. modulnya harus seperti apa gitu kan. Kemudian software untuk mengintegrasikan tadi macam-macam sensor itu seperti apa gitu kan. Itu kemudian di pengendaliannya gitu kan. Kendali cerdas kendaraan sama algoritma tadi. Mungkin kecerdasan buatan untuk persepsi dan kendali juga. Jadi kita fokusnya di teknologi kunci itu. Nah, dari teknologi kunci tadi itu mungkin bisa dikembangkan dari ya tergantung nanti pengembangannya tuh apakah kendaraan di lingkungan terbatas Iya. atau aplikasi-aplikasi lain juga gitu. Jadi kita juga memang nggak mau ketinggalan ya. Kita Iya harus dong, harus harus. ikut mengembangkan juga harus Iya. harus apa namanya tuh berpartisipasi di sana. Memang teknologi sekarang kan sudah tadi tsunami teknologi gitu kan Iya. ya. Ya kita juga harus harus terus apa namanya mengembangkan itu. Tapi sejauh ini memang berkembang terus ya, artinya penelitian itu jalan terus ya. Jadi kalau target di kita kami tuh ya ingin mengembangkan sampai ke level 4, tapi tadi karena untuk mengimplementasikan itu ya, misalnya mengimplementasikan kendaraan otonom tadi perlu regulasi, perlu infrastruktur. Jadi sekarang fokus kami sembari menunggu tadi karena kan itu harus berbagai pihak. Iya. Nah, dari sisi riset kita coba mengimplementasikannya di lingkungan terbatas. Iya. Yang mana mungkin regulasinya tuh bisa lebih mudah untuk Iya. dilakukan Itu gitu lebih kan. aman ya, lingkungan Jadi- kampus, lingkungan Iya, perumahan, betul. kayak gitu-gitu ya, Iya, itu lebih aman ya. Betul. Jadi kan kita bisa menyesuaikan nih lingkungannya Iya. harus seperti apa. Kemudian pelaku atau orang-orang di sana juga kan lebih terkendali gitu daripada umum gitu misalnya. Jadi kita sosialisasi atau infrastrukturnya bisa lebih mudah di luar regulasi juga tadi. Jadi kita apa namanya fokusnya mengembangkan tadi teknologinya diimplementasikan di lingkungan khusus dulu gitu kan. Seperti itu. Dan ini udah terus berjalan. Ya sedang Itu berjalan. modul dan softwarenya itu bisa diaplikasikan di semua mobil apa enggak? Nah ini pertanyaannya. Harusnya sih ya Bisa itu kan ya? bisa ya maksudnya cuma Eh, tergantung nanti mobilnya tuh seperti mobil apa gitu kan. Tapi Enggak, kan jadi kalau jadi ke ini loh, komersial kan jadi apa? Jadi model modifikasi gitu, Iya. ya kan? Saya punya mobil tua nih, gitu. Saya mau bikin otonomus mobilnya gitu. kalau ADAS mungkin bisa kan sekarang juga udah ada banyak juga ya misalnya tuh Oh bisa? asistennya modul misalnya tuh modul ditambahi sensor gitu kan Iya, iya, untuk iya. untuk asisten. Iya. Sejauh ini kan yang bisa kan parking, yang bunyi gitu, Iya, iya, ya hal kan? kayak gitu Kamera gitu kan. mundur gitu ya kan? Nah itu. Tapi kalau otonomus gitu, mungkin nggak? Ya parsialnya mungkin. Parsial-parsialnya aja paling ya. Apakah tadi assisting Iya. di deteksi atau bisa juga tambah di pengereman misalnya tuh. Jadi modul-modul parsialnya itu Dan itu mungkin dikembangkan bisa sama BRIN sekarang. ya beberapa modulnya tuh dikembangkan tadi ada yang fokus di pengereman, fokus di deteksi objek, fokus di IoT-nya gitu Iya. kan. Menarik ya, menarik. Berarti artinya Indonesia nggak ketinggalan lah ya dalam pengembangan teknologi ini yang paling penting sebenarnya nih. Itulah makanya fungsinya BRIN. Di Indonesia ada nih. Harus. Ya perlu kolaborasi semua pihak sih. Maksudnya, ya kita mungkin sebagai perisetnya gitu kan mengembangkan teknologinya, teknologi yang ada tuh supaya bisa diterapkan itu kan perlu pihak-pihak lain juga Iya, gitu kan. perlu stakeholder ada yang ya lain. sektor industri juga harus mendukung gitu ya. Hasil teknologi hasil riset dan teknologinya Iya. dari BRIN kan gitu ya. Termasuk pemerintah juga gitu. Nah, Mas, kalau dilihat secara holistik atau keseluruhan gitu ya di Indonesia tadi kira-kira butuh waktu berapa lama sih? Nggak tahu gue jawabannya berapa lama. Kalau dari kacamata gue maunya secepatnya ya. Secepatnya ya? Iya, kenapa? Salah satunya adalah dengan
hadirnya otonomous ini ada 3 hal pencapaiannya. Iya. Pertama, kenyamanan. Nah, kenapa tuh kenyamanan? Coba dijelasin dulu Ya nih. otomatis lah, begitu dia diaktifkan, udah penumpang, Iya. pengemudinya udah diem aja kan. Ya, berarti nggak perlu ada kursi pengemudi ya di situ ya? Boleh ada, tetapi Oh, iya. otomatis di-handle. dikontrol oleh Iya. komputer kan, Iya, iya. kenyamanan. Iya. Kemudian keamanan itu udah pasti, tujuan dari otonomous itu. Oke. Yang terakhir adalah kepraktisan. Iya, iya, iya. Nah 3 hal ini kan menjadi tujuan hadirnya otonomous Iya, iya. di Indonesia. Betul, betul. Nah kalau ditanya berapa lama dia bisa diaplikasi, Iya. yang bisa jawab kayaknya pemerintah. Kalau gue mendukung-dukung aja lah. Iyalah Iya kan? harus ya. Iya. Nah karena gini kan banyak ya sekarang ya, apalagi nih sobat Ototek nih juga pasti tahu ya. Dari kita tuh banyak yang seneng nyetir sambil main handphone. Kalau ada otonomus kan kita bisa rapat ya di mobil ya. Dia nyetir aja sendiri. Menurut gue gini, sekalipun kita berkendara dengan mobil otonomous, Iya. kita tetap harus waspada. Oh gitu. Kita bicara safety-nya tuh. ya, tetap harus waspada. iya. Kenapa? Karena unitnya ini bergerak. Oke. Sekalipun itu diatur oleh komputer, kita harus tetap nggak boleh yang namanya walaupun kita boleh sambil tidur ngapain segala macam. Iya. Harapan gua adalah tetap waspada karena unit itu bergerak. Oh. Ketika itu bergerak pasti membahayakan. Iya. Nah dari safety-nya sendiri itu seperti apa sih sebenarnya? Nih Mas sama Akang nih pasti paham nih. Faktor errornya sih masih tinggi ya. Kalau yang independent autonomous ya. Iya. Belum fully. Fully pun masih bahaya. Iya. Jadi gue tidak mendapat data dari pemerintah, tetapi kalau kita lihat karakter kecelakaannya, ini fatality. Contoh ada ya? Oh banyak sekali. Di luar apa di Fatality. sini? Di sini. Oh di sini? Di sini. Di luar kita nggak itulah. Kita Iya, fokus ke Indonesia Iya, nih. iya. Fatality. Kenapa? Ini salah satu ketika kita bicara bahwa oh kan kita sudah diatur oleh komputer, Iya. safety belt nggak dipasang, sambil ngobrol, Oh, mempercayakan nggak boleh kayak unit gitu ini berarti nggak ya? boleh, nggak boleh sekalipun Iya, ya, iya. itu nggak boleh. Jadi tetap kita harus waspada. Tetap harus memantau. Iya. Iya. Kalau kita melihat IKN itu ya, kendaraan komersial seperti bus, Iya. itu kan jalannya pelan sekali, Iya. sangat terkontrol. Iya. Betul. Kalau di jalan raya kan nggak bisa kayak gitu. Iya, kita bawanya pengen kencang aja. Betul sekali. Dan ketika otonomus itu melakukan gerakan yang cepat dan kemudian ada sistem yang error misalnya atau apa itu bahaya dong. Banget. Kira-kira apa yang maksudnya yang paling sering atau kerap terjadi itu apa? Misalnya rem tidak berfungsi. Lah ngeri nih. Rem tidak berfungsi. Bahwa proses berkendara yang paling susah adalah bukan majunya, tetapi bagaimana berhenti dengan aman. Iya, iya. Rem tidak berfungsi, ketika kecepatan tinggi dia loss, otomatis kita akan cari pohon atau tembok, Iya. atau kendaraan lain kita tabrak. Kalau dia emergency stop brake, Heeh. dia berhenti dengan kecepatan 60 atau 80, bagaimana mobil yang ada di belakang? Iya, betul. Sementara di Indonesia ini jaga jarak nih sangat-sangat minim. Iya, senangnya mepet. Nah, itu dia. Itu yang paling bahaya sih menurut Iya, saya. iya, iya. Dari itu sering kejadian nih yang itu ya. Ada, Ada. ada. Dan sistem error itu bisa jadi terjadi ya, Kang. Ya tadi namanya sistem ya pasti kemungkinannya itu selalu ada gitu. Selalu ada Kita resikonya. minimalisasi misalnya itu ada redundancy system atau apa, tapi selalu ada gitu. Makanya tadi ini saya juga setuju kalau mempercayakan sepenuhnya juga perlu lebih teredukasi gitu. Jadi sistemnya tuh kelebihannya apa, kekurangannya apa gitu kan, pasti ada gitu kan. Kayak sensor gitu misalnya. Untuk mendeteksi kendaraan lain atau apa. Ada perubahan cahaya, ada bayangan gitu kan, itu bisa berpengaruh juga gitu. Itu. Kemudian kondisi cuaca gitu itu juga. Jadi ya memang kita perlu bijak juga gitu dengan teknologi yang ada tuh perlu ya memang kita manual book aja jarang baca gitu ya misalnya tuh. ada produk apa gitu kan. Sekarang udah pakai PDF manual langsung booknya hajar lagi. aja gitu kan. Iya. Padahal kan teknologinya itu pasti ada kekurangan Iya. gitu. Nah, limitasinya tuh di mana gitu itu juga perlu paham gitu. Iya. Dan harus ada emergency escape-nya ya. Maksudnya apa yang harus dilakukan ketika ini malfunction gitu? Iya betul.
Nah, kebanyakan kan orang-orang kita nggak peduli yang begitu ya. Yang penting jalan oke bisa dipakai iya gitu. Nah, giliran malfunction bingung nih. Iya. Iya, pencet tombol yang mana gitu. Berarti memang ini perlu ada pembelajaran lebih banyak ya, apa edukasi, sosialisasi dan memberikan pemahaman yang detail terkait soal ini ya. Makanya podcast ini ada ini gara-gara ini. Iya. Kita perlu mengedukasi orang nih bahwa otonomus itu bagus. Ya tadi ada 3 poin ya. Yang nyaman, terus kemudian praktis, yang ya kan, yang aman, tapi juga jangan melupakan safety-nya. Karena safety yang paling penting dan banyak kejadian ya.